Jadi kita lanjutkan adik-adik ya, pengelolaan plasma nutfah. Oh, yang semester 3 juga perakitan galur juga pernah berarti ya? Menyerbuk sendiri, sudah? Ya, Bu, sudah. Iya, Bu. Sudah, Bu. Pengelolaan plasma nutfah tapi belum diajarkan dulu. Anyway, kita mulai adik-adik. Jadi subpokok bahasan kita hari ini ada beberapa. Yang pertama kita belajar apa itu plasma nutfah. Sebetulnya kalian sih harusnya sudah tahu ya, karena sudah berkecimpung lama di dunia pertanian. Thank you. Kemudian mengapa plasma nutfah harus dikelola dengan baik ya? Kalian juga harus tahu. Saya juga akan kenalkan konservasi in situ, konservasi ex situ. Adik-adik pernah dengar sebelumnya konservasi in situ, ex situ? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah ya. Jadi saya juga tidak akan terlalu detail kalau begitu. Kalau kalian sudah tahu. Kemudian lembaga-lembaga pengelolaan plasma nutfah di Indonesia dan di dunia. Gitu. Supaya kalian tahu bagaimana cara orang-orang untuk mengelola plasma nutfah. Oke. Apa itu plasma nutfah, adik-adik? Ada yang mau berpendapat kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dek Yoga. Sumber genetik. Sumber genetik. Ya, good. Ada yang mau lebih detail lagi? Oke, jadi plasma nutfah betul ya, Dede, ya. Itu adalah sumber daya genetik. Jadi plasma nutfah ini namanya ada macam-macam ya, Dede, ya. Plasma nutfah ini juga namanya sumber daya genetik. Kalau disingkat sekarang istilahnya lagi booming ya, Dede, ya. SDG, sumber daya genetik. Kalau dalam bahasa Inggris ada germplasm atau plant genetic resources, ya, gitu. Bisa. Ini semuanya sama sebetulnya pengertiannya ya. Jadi intinya ini adalah koleksi keragaman ya, Dede, ya. Jadi keragaman pada tanaman itu kan bisa bersifat fenotip ya, luarnya saja ya, yang terlihat, dan juga bersifat genotipik dari masing-masing spesies tanaman begitu. Jadi koleksi keragamannya begitu ya, Dede, ya. Tapi bentuknya seperti apa yang dikoleksi ya, Dede? Kira-kira yang dikoleksi itu bentuknya seperti apa? Wujudnya. Jadi wujudnya adik-adik ya, dia bisa bentuknya tanaman utuh ya, atau misalnya dia dalam bentuk benih, atau bisa dalam bentuk bagian tanamannya ya, atau jaringan tanamannya, atau bisa bentuk polen atau selnya adik-adik ya. Selama si bentuk-bentuk ini nantinya dapat kita jadikan lagi menjadi tanaman utuh gitu ya, dan mengandung DNA yang nantinya akan kita gunakan gitu. Jadi bentuknya itu bisa dikelola dalam tanaman utuh ya, bisa bentuknya benih, bisa bagian atau jaringan tanamannya, bisa dalam bentuk polennya saja atau selnya begitu. Asalkan nanti dia bisa ditumbuhkan kembali, intinya begitu ya. Jadi yang disimpan ini bentuknya begini. Kemudian ada tipe-tipenya nih adik-adik ya. Jadi ada tipe plasma nutfah yang disimpan. Pertama adalah varietas lokal atau varietas landrace ya. Jadi varietas landrace ini adalah varietas yang tidak pernah ketemu dengan plant breeding modern ya, Dede ya. Kan kalau sekarang pemulihan tanaman sudah mengawinkan ini segala macam. Nah, ini kalau varietas lokal ini sebetulnya sudah ada sejak lama, jauh sejak lama. Petani-petani tradisional kita sudah menyeleksi tapi tidak menggunakan metode-metode modern, dan ini tidak di-SK-kan biasanya gitu. Kemudian ada varietas unggul baru atau kultivar-kultivar yang komersil, yang sekarang dijual oleh perusahaan-perusahaan benih, begitu ya. Atau dia wild species, adik-adik, tipe-tipe yang liar. Dia juga bisa bentuknya galur atau mutan, jadi kalau mutan itu kan bisa lewat radiasi ya, Dede, atau bisa lewat zat-zat kimia, dia menjadi mutan. Kemudian variasi kromosomik, monosomik, trisomik, triploid, begitu ya. Ada yang, saya kan sudah pernah ajarkan, diploid, triploid, tetraploid, begitu ya. Kemudian transgenomik, Dede ya. Jadi ini penggabungan antara genom tanaman satu dengan genom tanaman lain. Sekarang sudah ada, Dede ya.
Jadi misalnya antara famili yang sama biasanya tomat dan terong gitu digabungkan, kemudian nangka dan cempedak, misalnya begitu. Ada juga beberapa yang lain. Nah, ini adalah tipe-tipe yang biasanya menjadi identitas dari si plasma nutfah ini. Karena plasma nutfah ini sifatnya spesifik per spesies atau per jenis gitu ya. Oh, saya punya plasma nutfah. Plasma nutfahnya harus jelas nih. Plasma nutfah spesies apa, varietasnya apa, atau galur apa, atau varian kromosomik apa begitu ya. Jadi harus betul-betul spesifik. Seperti itu. Nah, untuk apa sih plasma nutfah ini ya, Dede? Dimanfaatkan untuk apa menurut kalian? Anybody home? No one is home. Udah capek ya? Anyway, nggak apa-apa. Jadi manfaatnya pertama adalah untuk perbaikan tanaman ya, atau dalam kurung ya ini sebagai bahan plant breeding atau bahan pemuliaan. Jadi ini jadi bahan genetiknya Dede untuk perbaikan tanaman. Jadi kita gunakan si plasma nutfah ini sebagai tetua donor ya, atau gennya dipakai untuk donor gitu. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan crop genetic improvement Dede. Ini untuk pemulihan ya. Yang kedua adalah untuk menentukan keaslian hubungan kekerabatan. Misalnya nih, di negara lain ada klaim, oh saya punya tanaman spesies ini asli, bla bla bla, begitu ya. Kalau kita punya tanaman bandingannya yang asli, itu bisa kita menentukan hubungan kekerabatannya seperti apa. Oh, itu betul-betul asli ataukah bukan, gitu. Kemudian menjadi bahan studi pusat asal tanaman ya, Dede ya. Ini biasanya berhubungan dengan studi-studi sejarah, begitu ya. Studi geografi, studi keragaman genetik gitu. Jadi ya Dede, dulu kan ceritanya kalau kalian paham geografi ya Dede dan sejarah, dulu katanya ada beberapa pulau yang tersambung, katanya begitu. Itu peneliti sebetulnya tahu dari mana Dede kalau pulau itu dulu tersambung. Misalnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu katanya tersambung gitu ya. Sekarang kan sudah ketutup selat ya. Ternyata mereka melihat dari flora dan fauna yang ada di situ, salah satunya. Misalnya, oh mereka punya tanaman endemik yang sama, begitu. Oh mungkin dulu tersambung. Oh mereka punya hewan-hewan yang berkerabat, begitu. Mungkin dulu tersambung, begitu. Ini untuk bahan studi. Kemudian sebagai cadangan gen di masa depan, Dede ya. Karena meskipun misalnya nih kita punya varietas gitu ya, varietas lokalnya itu sebetulnya dia performanya kalah dengan varietas baru Dede ya. Tapi itu tidak harus kita serta-merta buang Dede. Karena kita harus keep the option open untuk masa depan. Siapa tahu ada karakter-karakter, ada gen-gen yang kita butuhkan 10, 20, 100 tahun kemudian mungkin kita akan butuhkan, kita tidak tahu. Nah, jadi ini adalah pemanfaatan plasma nutfah. Pertama untuk pemulihan tanaman ya, untuk perbaikan sifat tanaman, kemudian untuk menentukan keaslian hubungan kekerabatan, kemudian sebagai bahan studi pusat asal tanaman, kemudian untuk cadangan gen di masa depan nantinya ya. Nah, ini ya Dede. Ini sebetulnya agak kontroversial ya, pemulihan tanaman versus biodiversity gitu. Jadi pemulihan tanaman yang kita sudah kerjakan berpuluh-puluh tahun ke belakang ini sebetulnya agak berkontradiksi dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati gitu. Kenapa bisa begitu, Dede? Jadi biasanya ketika tanaman yang berkarakter unggul itu dihasilkan dari pemulihaan ya, otomatis biasanya varietas-varietas lokal yang kalah unggul itu justru akan ditinggalkan ya. Lama-lama tidak akan ditanam lagi dan kemudian nanti dia bisa punah begitu karena dianggap oh karakternya tidak sebagus varietas-varietas baru yang kita ciptakan. Tapi akhirnya jadi punah varietas lokal yang ada Dede. Padahal ya seperti yang tadi saya jelaskan bisa jadi si varietas yang punah atau hampir punah ini bisa jadi sangat bermanfaat untuk misalnya keseimbangan ekosistem ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak pernah penelitian di bidang itu sebelumnya. Kemudian misalnya dia punya karakter lain yang bisa bermanfaat.
Misalnya dia punya ketahanan hama penyakit yang luar biasa begitu, meskipun misalnya hasil panennya sedikit begitu. Atau dia punya ketahanan terhadap lingkungan yang ekstrim. Ya. Padahal kan sekarang kita sedang menghadapi global warming ya, menghadapi climate change. Ya. We need to keep our option open, Dede ya. Kita harus menyimpan segala sesuatunya yang kita sudah punya. Jangan sampai ada yang punah. Nah, maka dari itu, inilah pentingnya kenapa kita harus mengelola plasma nutfah. Meskipun misalnya karakter tersebut, si tanaman tersebut punya karakter yang jelek, misalnya menurut kita ya sekarang, tidak bisa dipakai sekarang Bu, misalnya sudah jelek sekali kualitasnya. Kita tidak boleh sampai menjadikan tanaman itu punah, Dede. Harus kita keep, harus kita simpan semuanya. Begitu ya. Jadi inilah kenapa kita harus mengelola plasma nutfah, intinya begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan atau saya bicara terlalu cepat, silahkan saja, Dede ya. Silahkan langsung bicara. Nah, misalnya saya punya contoh nih, Dede ya. Saya sering cerita-cerita sama bapak saya dulu. Jadi saya asli Cianjur, Dede ya. Tahu beras asli Cianjur apa, Dede? Tahu nggak? Masa orang pertanian nggak tahu beras Cianjur apa? Nggak tahu? Waduh, berarti benar-benar sudah ini nih ya. Ya? Jadi saya orang Cianjur asli dan kota saya itu terkenal dengan berasnya, Dede. Berbagai macam jenis beras yang katanya wangi dan enak gitu. Jadi dulu itu varietas-varietas pandan wangi nih, varietas-varietas ini adalah varietas lokal, Dede. Varietas land races yang memang kita tuh tidak pernah muliakan, tapi dari dulu kita memang sudah menanam gitu. Jadi karakternya memang dia itu tinggi sekali ya, Dede. Dia setinggi orang dewasa, mungkin sekitar 160 cm ya, tinggi sekali. Dan dia waktu panennya memang lebih lama, mungkin sekitar 4-6 bulan. Kalau sekarang padi panen berapa lama, Dede? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Yang 3 bulan ada sekarang, Dede? Sekitar itu. Ada. Nah, karena karakter inilah, Dede, akhirnya ketika pada saat revolusi hijau ya tahun 70-an, mungkin kalian belum lahir, saya juga belum lahir, kata bapak saya pada saat itu, kemudian datang varietas-varietas baru dari IRI, dari Pusat Riset Beras di Filipina. Jadi dia punya varietas-varietas baru, dia lebih pendek ya. Kalau lebih pendek kan artinya dia tidak terlalu rentan rebah ya. Kemudian panennya cepat, kemudian hasilnya lebih banyak. Akhirnya booming Dede ya. Di Cianjur itu booming sampai hampir-hampir varietas-varietas yang lokal ini ditinggalkan semuanya. Digantikan oleh varietas ini nih. Dulu PB5 pertama masuk katanya. Sekarang IR64 juga sudah tergantikan dengan Ciherang dan lain-lain ya. Jadi intinya gitu ya Dede. Dulu varietas lokal ini adalah varietas yang selalu kami tanam. Kemudian akhirnya tergantikan, blok aja tergantikan. Akhirnya apa, Dede? Ini semua varietasnya sudah hampir punah. Mungkin yang masih ada itu cuma pandan wangi ya, karena memang ada yang ngekip, kebetulan ada yang ngekip. Kemudian hawara batu, yang lain saya nggak pernah lihat lagi. Yang lain nggak pernah. Ini sudah hilang kayaknya. Nah, ini rugi sekali ya, Dede. Karena sekarang ternyata kami-kami ini kalau cari donor gen ya, akhirnya muter-muter ya Dede ya. Beras inilah yang kita punya, padi-padi inilah. Padahal kita perlu gen-gen lain, karakter lain yang mungkin bisa ditawarkan oleh si varietas lokal ini. Begitu. Jadi harus di-keep Dede ya. Nah, Dede juga soal plasma nutfah ini agak sensitif ya sebetulnya. Karena banyak yang bicara bahwa plasma nutfah Indonesia ini banyak dicuri orang gitu ya. Banyak dicuri orang, jadi kita juga nggak apa-apa nyuri. Jangan gitu juga ya Dede ya. Tapi memang betul sih, banyak sekali researcher yang dulu datang ke Indonesia ya, ke hutan belantara kita. Waktu itu kita memang tidak terlalu peduli dengan sumber daya genetik ya, jadi orang mau ngambil lah gitu ya, terserah. Mereka bawa Dede akhirnya mungkin semacam potongan daunnya begitu ya, yang tidak terdeteksi oleh bea cukai begitu. Kemudian di sana karena mereka teknologi kultur jaringan itu sudah lebih dulu daripada kita, Dede. Mereka bisa tumbuhkan dan mereka bisa kembangkan jadi lebih bagus daripada yang kita punya, begitu.
Jadi agak sensitif sebetulnya, karena kita nggak bisa nuduh orang lain mencuri sebetulnya. Itu karena regulasi kita yang kurang ketat, Dede ya. Itu yang mau saya tonjolkan, suatu hari mungkin kalau ada dari antara kalian yang jadi pejabat ya, SDG kita harus dipertahankan, Dede ya, bikin regulasi yang bagus. Nah, Dede, pada abad ke-17, itu ada sebuah pekerjaan namanya adalah explorer botanis atau plant hunters. Itu biasanya orang-orang Inggris, orang-orang Scottish itu yang seperti itu. Jadi mereka menjelajah Dede ya ke negara-negara yang antah berantah menurut mereka ya. Kemudian mereka mendokumentasikan lalu membawa si tanaman itu pulang ke rumah mereka kalau misalnya eksotis ya. Itu harga jualnya bisa jadi sangat tinggi. Akhirnya sumber daya genetik di negara tersebut tercuri begitu. Jadi ini sekitar tahun 1700-an ya Dede ya. Ini namanya adalah George Forrest katanya. Jadi ini yang pertama kali mengeksplor provinsi Yunnan di Cina. Mungkin ada orang-orang seperti ini yang lain juga yang sering datang ke Indonesia Dede, hanya saja kita tidak terdeteksi ya, tidak mendeteksi. Dan pekerjaan ini pun masih ada sampai sekarang, Dede. Begitu. Jadi karena mereka teknologinya sudah jauh lebih dulu daripada kita ya. Jadi ketika mereka dapat wild spesiesnya kita, varietas liarnya kita di hutan gitu, mereka kembangkan, akhirnya mereka punya yang lebih bagus dari kita. Begitu. Nah, Adik-adik, konservasi in situ. Apa konservasi in situ itu, Adik-adik? Katanya tadi sudah dengar ya. Konservasi in situ. Pemuliaan di dalam habitat aslinya, Bu. Ya, betul. Konservasi ya. Konservasi di dalam habitat aslinya. In situ, inside gitu ya. Memang dia dulunya tinggalnya di situ gitu ya, si tanaman ini. Kemudian kita lindungi. Biasanya ini adalah bentuk seperti hutan lindung gitu ya. Cagar alam, suaka alam. Nah, biasanya yang suka naik-naik gunung ini tahu mereka ya. Jadi banyak hutan-hutan di Indonesia ini yang dijadikan areal kawasan hutan lindung. Ini selain untuk melindungi faunanya, hewan-hewannya, juga untuk melindungi keaslian dari si tumbuhan yang hidup di situ. Ya, jadi kita punya semacam kebun plasma nutfah yang asli begitu. Inside, in situ. Nah, sementara kalau konservasi ex situ, Dede ya kebalikannya ya. Jadi kita simpan atau konservasi si plasma nutfah ini di luar habitat aslinya. Bentuknya itu bisa kebun raya ya, Dede ya, bisa kebun, bentuknya tetap kebun, tapi kebun buatan, bukan habitat asli. Kebun raya, kebun plasma nutfah, Polija juga punya Dede ya sebetulnya. Yang di dekat parkiran itu sebetulnya ya sedikit arboretum ya, kecil, tapi nggak apa-apa. Kemudian bentuknya bisa juga dalam bank gen. Jadi bentuknya tidak dalam bentuk tanaman asli begitu, tapi ada sesuatu yang kita simpan. Entah itu benihnya, jaringannya, begitu. Akan saya jelaskan detail. Nah, jadi kalau pada arboretum ini, atau kebun plasma ya, itu tanaman itu ya Pak, kenapa? Jadi tanaman itu ditanam dalam bentuk tanaman utuh, Dede ya. Ini adalah kebun raya Cibodas. Lagi-lagi saya ambil dari hometown saya di sana, jauh di Cianjur ya. Jadi kebun raya ini juga kadang ya semacam dijadikan tempat wisata ya, Dede, karena memang indah dan sebagai media untuk anak-anak itu belajar mengenai kekayaan alam di Indonesia begitu. Jadi mereka tanam tanaman-tanaman, ini nggak sekedar tanam, Dede, kita labeli ya, kita kasih identitas, kemudian dirawat, jangan sampai tanaman itu kemudian mati. Ya, jadi dirawat dalam ekosistem buatan. Sayangnya kayaknya sepertinya kalau di JPP ya, saya nggak tahu apakah kita punya kebun plasma nutfah atau tidak ya. Seharusnya sih punya ya, Dede. Kemudian bank gen, apa yang dimaksud dengan bank gen? Jadi bank gen ini adalah pusat konservasi SDG pada kondisi yang sesuai untuk
jangka panjang adik-adik ya. Kondisi yang sesuai dengan jangka panjang itu seperti apa? Tergantung ya. Tergantung dengan apa yang kita simpan adik-adik. Kita punya loh adik-adik Bank Gen. Ini punyanya BB Biogen, satu-satunya di Indonesia Bank Gen. Jadi isinya seperti ini adik-adik. Jadi benih-benih, kemudian ruangannya itu kita kondisikan supaya bisa menyimpan benih dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi bentuknya yang disimpan itu bisa benihnya, Dede, benih ortodoks, ada benih rekalsitran. Kenapa saya pisahkan? Karena mereka karakternya berbeda ya, Dede. Kemudian in vitro ya, jadi dalam bentuk botol-botol kultur begitu. Kemudian ada cryopreservasi. Ya, cryopreservasi kan sudah saya ajarkan, Bu Nurul ajarkan ya dulu ya, cryopreservasi ya. Iya. Jadi, thank you. Jadi Bank Gen ini isinya begini ya, Dede ya. Jadi bukan tanaman besar, tapi entah jaringannya, entah benihnya yang kita simpan. Untuk yang belum tahu cryopreservasi itu apa, ini Dede ya. Jadi dia kita menyimpan sel atau jaringan makhluk hidup pada kondisi yang sangat dingin. Itu minus 196 derajat Celcius. Di bumi ini ya, Dede, suhu terdingin secara alami di kutub sana itu hanya sekitar minus 85. Jadi ini lebih dingin daripada suhu bumi terdingin begitu. Jadi jaringannya itu juga bisa jadi jaringan hewan, tumbuhan, manusia juga bisa, Dede. Manusia itu biasanya disimpan dalam bentuk sperma atau ovum biasanya. Dan tempat ini dinamakan dengan cryobank. Nah, jadi setiap bentuk-bentuk yang kita simpan itu Dede, mereka punya SOP sendiri-sendiri. Kemudian tergantung lembaganya juga SOP bisa berbeda-beda. Ini misalnya adalah standar untuk benih ortodoks Dede. Jadi ini adalah alur kegiatan yang mereka lakukan di BB Biogen, di Bank Gen. Jadi pertama mereka dapat sampel ya, kemudian monitoring dulu viabilitasnya berapa, kemudian dikarakterisasi, dievaluasi ya selama berapa waktu sekali, kemudian dokumentasi, dan keamanan ini harus dijaga, begitu. Intinya adalah setiap jenis yang kita simpan itu punya SOP sendiri-sendiri, dan lembaganya juga bisa punya SOP yang berbeda-beda. Ini adalah salah satu SOP untuk menyimpan jaringan manihot utilissima itu, tahu nggak? Manihot utilissima itu apa, Dek? Singkong. Good job ya. Jadi ini SOP-nya punya International Center for Tropical Agriculture ini. Ini adik-adik, ini untuk menyimpan secara in vitro. Jadi dia jaringannya disimpan. Pertama kan diintroduksi nih misalnya entah itu dari mana ya benihnya. Kemudian dieradikasi dulu patogennya, dipastikan supaya tidak ada patogen di situ adik-adik ya. Kalau masih positif, dieradikasi lagi. Positif, eradikasi lagi. Kalau sudah negatif, kemudian kita simpan di ruang konservasi seperti ini. Tapi kan kita tahu kalau kita menyimpan di ruang inkubasi seperti ini kan tidak bisa lama ya, Dede ya. Setidaknya setahun atau 2 tahun itu kita harus lakukan sesuatu. Entah itu kita tanam di lahan lagi, entah itu kita duplikasi lagi ya berulang-ulang, atau kita simpan di cryopreservation, atau misalnya ada pihak-pihak yang ingin meminta plasma nutfah dari lembaga ini, kemudian didistribusikan. Begitu. Ini adalah salah satu contoh SOP-nya. Nah, kita maju ke Lembaga Pengelolaan Plasma Nutfah Dunia. Sepertinya dulu saya pernah singgung ya di fisiologi benih sepertinya. Jadi di dunia ini adik-adik ada satu bank gen, namanya adalah Svalbard Global Seed Vault. Dia ada di Svalbard, ya, daerah sini adik-adik ya, di atasnya Norway. Jadi ini termasuk pada iklim kutub adik-adik masuknya. Jadi dia tidak pakai electricity untuk menyalakan AC ya, Dede. Karena memang ini Global Seed Vault-nya ada di dalam gunung es. Jadi dia sudah secara alami dingin ya, Dede. Jadi mereka menyimpan itu untuk pencegahan seandainya misalnya ada apokalips ya, atau ada bencana, ada misalnya ya amit-amit nauzubillah min dzalik ya, misalnya seluruh populasi tanaman di dunia ini hilang misalnya. Kita masih punya kopinya di sini. Mereka menyimpan benih di sini. Nah, selain itu juga, Dede,
Di dunia ini ada yang namanya Consultative Group of International Agricultural Research, ya. CGIAR. Ini tuh ada beberapa lembaga, Dedek. Jadi ada perwakilannya untuk masing-masing komoditas biasanya. Jadi ada ini berbagai macam ya. Misalnya ini nih, ada IRI, International Rice Research Institute, ini adanya di Filipina. Begitu. Jadi untuk yang berhubungan dengan padi, berarti semuanya ke Filipina, Dedek. Mereka selain riset pemuliaan, juga mereka menyimpan, Dedek, plasma nutfahnya. Mereka keep, ya. Kemudian Indonesia juga punya nih, Dedek, Center for International Forestry Research. Ini untuk tanaman-tanaman yang kehutanan, begitu. Jadi ini, lembaga-lembaga ini tergabung semuanya dalam CGIAR ini, Consultative Group for International Agricultural Research. Jadi mereka bersama-sama untuk menjaga plasma nutfah yang menjadi tanggung jawab masing-masing, begitu. Sementara, Dede, kalau di Indonesia bagaimana kalau secara itu? Oh iya, ini lokasinya dulu ya, Dede. Jadi ini adalah lokasi di mana Bank Gen itu berada. Ini kan tadi Svalbard ya, Seed Vault itu di Svalbard. Kemudian Indonesia tadi punya. Dan ada beberapa titik ya di mana gen plasma nutfah itu disimpan gitu. Nah, kalau di Indonesia, Dede, jadi ada lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab untuk itu. Yang pertama tadi seperti yang sudah saya ceritakan, ada BB Biogen namanya. Balai Besar Biogen. Ini saya sediakan linknya, nanti saya kirimkan PPT-nya ke kalian. Dan kita punya Bank Gen ternyata di sana. Kemudian kita juga punya lembaga-lembaga perbenihan, ya, Dede. Ada namanya Balai Benih Induk, ya. Mereka yang kemudian mengkeep seluruh plasma nutfah yang ada di Indonesia. Biasanya ada di masing-masing provinsi, itu biasanya ada BBI sendiri. Kemudian UPT PSB TPH juga, kalau kita mungkin istilahnya sekarang masih BPSB ya, Dede ya. Mereka memang tugas utamanya adalah untuk mensertifikasi dan mengawasi peredaran benih. Tapi mereka juga keep plasma nutfah di tempatnya masing-masing. Puslitbangtan juga misalnya BB Padi, Balitkabi, Balit Sereal, Puslitbang Horti untuk tanaman-tanaman hortikultura, Balitbu, Balitsa, Baliti, Balit Jestro, mereka juga menyimpan. Puslit Bangbun, ada Balitro, Balitas, Balit Palma, ya ini untuk kelapa sawit, kemudian Balitri. Nah, semua lembaga-lembaga ini memang tidak spesifik untuk mengelola plasma nutfah, Dede. Mereka risetnya juga macam-macam ya. Riset pemuliaan, riset agricultural practice, ya. Tetapi juga mereka bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola plasma nutfah yang mereka punya. Begitu. Sebetulnya selain ini juga perusahaan-perusahaan juga sih harusnya nyimpan ya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mereka melakukan ini, jadi saya tidak masukkan. Nah, begitu adik-adik, sebetulnya hanya segitu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya sebetulnya pemuliaan tanaman itu jangan sampai bertentangan dengan biodiversity adik-adik. Kita boleh memuliakan, kita boleh memperbaiki tanaman yang sudah ada. Tetapi kita juga jangan sampai membuang yang lama ya, Dede ya. Dapat yang baru, yang lama dibuang, jangan ya. Semuanya harus kita keep, Dede. Itu. Ada pertanyaan sampai sini, Dede? Bu izin bertanya, Bu. Silakan. Dek Yoga. Kan tadi kalau kata Bu Putri itu ya untuk mendapatkan plasma nutfah dari tanaman-tanaman lokal yang sudah dahulu. Kalau kita sebagai pemulia itu apakah ada kayak organisasinya gitu Bu untuk nantinya itu saling berbagi informasi tentang kayak plasma nutfah ini nih dapatnya dari mana gitu. Sebetulnya kalau di sisi kalau pemulia kan sebetulnya lebih ke sisi apa ya Dede ya, sisi komersil ya begitu ya, bukan sisi pemerintah ya. Tadi yang saya jelaskan adalah sisi pemerintah. Kalau secara komersil, antar pemulia itu sebetulnya bersaing ya, Dede. Jadi kayak misalnya dia berusaha memuliakan sesuatu, dia dapatnya dari mana, itu pasti nggak akan cerita-cerita ke pemulia lain ya, Dede. Kenapa? Nanti diambil. Jadi nggak ada ceritanya kayak gitu ya, Dede.
Tapi misalnya kalian ingin memuliakan ya, misalnya kalian ingin memuliakan padi. Kalian nggak tahu dapat plasma nutfah dari mana. Dapat wild species juga kan udah nggak ada sekarang ya, lokal-lokal juga nggak ada misalnya. Kalian cukup berkirim surat, adik-adik. Berkirim surat ke lembaga-lembaga yang tadi. Misalnya saya minta varietas lokal atau misalnya minta apa, beberapa begitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk dimuliakan gitu ya. Nanti lembaga itu ngasih izin tuh adik-adik, izin silakan untuk dimuliakan. Karena kan pada dasarnya yang namanya varietas itu ya milik bersama ya Dede ya. Di Indonesia berarti nggak boleh di-keep sendiri itu varietas. Tapi kalau kalian minta ke perusahaan, beda ya. Misalnya kalian memuliakan nih, kalian ngambil benihnya dari toko. Misalnya punya East West. Terus kalian muliakan ya, kalian perbaiki segala macam. East West tahu, oh kalian dapat ketuanya dari mana? Dari kami ya gitu. Kok kalian nggak minta izin? Meskipun mereka juga pasti nggak akan kasih izin ya. Begitu. Dan itu nanti akan jadi perkara, Dede. Jadi tidak diperbolehkan kita menggunakan bahan genetik dari orang lain tanpa seizin mereka. Nah, gitu. Jadi menurut saya yang paling aman nih kalau kalian mau memuliakan, minta aja ke balai-balai yang tadi, kirim surat, saya mau memuliakan, bla bla bla. Nanti mereka kasih izin tuh. Selesai. Kalian jangan beli di toko, nanti bisa kena tuntut. Begitu, Dede. Gimana, Dek Yoga? Ya Bu, sudah paham. Terima kasih Ya. banyak. Kalau kamu sedang memuliakan, dirahasiakan saja ya, Dek. Nanti dicuri. Ada pertanyaan lagi, Dek? Sambil menunggu, mungkin bisa diisi dulu absensinya. Ada di kolom chat di Zoom, silakan diisi dulu. Sambil kalian ngisi, sambil saya cerita juga ya. Jadi, saya mau cerita juga nggak enak, soalnya ini agak sensitif ya, Dede. Soal pemuliaan ini sebetulnya gimana ya? Dulu dosen saya waktu S2 di Taiwan pernah bilang ke saya, katanya, kalau kamu keluar dari Taiwan, misalnya kamu mau ngambil benih dari sini, terus dimuliakan di Indonesia, ya silahkan saja, katanya gitu. Asalkan jangan sampai ketahuan oleh perusahaan kami, katanya gitu. Karena mau diturunkan sampai berapa keturunan pun, itu pasti akan tetap ketahuan. Tetapi kalau di Indonesia ada yang bilang bahwa, oh kalau sudah 8 keturunan atau 9 keturunan itu nanti nggak akan ketahuan itu benihnya asalnya dari mana. Salah itu Dede ya. Dan perusahaan-perusahaan benih lokal Indonesia itu banyak yang terkena kasus Dede. Banyak yang kemudian disidangkan. Dendanya itu sampai miliaran ya Dede ya. Kita nggak bisa bayar itu miliaran. Jadi ya hati-hati sih. Cuma memang pada kenyataannya perusahaan benih lokal itu masih menggunakan metode seperti itu. Jadi mereka nggak minta izin ke lembaga, enggak. Mereka mungkin cari varietas liar juga enggak. Mereka mungkin pakai yang sudah ada di pasaran, kemudian mereka kawin-kawinkan, silang-silangkan, akhirnya menjadi varietas baru. Dan dalihnya adalah, oh orang luar negeri juga kok banyak yang nyuri dari kita juga nggak apa-apa lah nyuri dari mereka gitu. Itu salah besar Dede, kalau menurut saya ya. Jadi kalau kalian mau memuliakan, ya lakukan dengan jalan yang baik. Kalau enggak nanti kalian kesandung urusan hukum, Dede. Repot itu. Oke, saya cek absensinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, Dede. Izin bertanya. Silakan. Untuk metode penyimpanan konservasi plasma nutfah dengan cryoobservation itu bertahannya berapa lama, Bu? Bertahannya berapa lama? Nah, itu agak tricky jawabannya, Dek, karena biasanya antar spesies per spesies bisa berbeda-beda dia. Tetapi harapannya memang bisa disimpan sampai 10, 20, beratus-ratus tahun kemudian ya Dede, selama memang suhunya masih bisa kita pertahankan. Begitu. Harapannya begitu ya. Tapi kita nggak tahu, antar spesies per spesies bisa berbeda-beda. Begitu. Terima kasih pertanyaannya.
harapannya bisa ratusan tahun gitu. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Izin bertanya, Bu. Kan, jadi Laili. Terkait dengan pemulihan tanaman secara individu tadi, yang sumbernya meminta ke organisasi tadi, apakah kita juga harus mengirimkan hasil pemulihannya ya, Bu, atau disimpan sendiri itu, Bu? Enggak, sepertinya tidak ada kewajiban untuk misalnya kita sudah selesai nih muliakan, lalu kita kasih ini hasilnya gitu untuk kamu gitu. Enggak sih, enggak ada kewajiban kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ngasih untuk sekedar mereka nyetok, itu akan sangat appreciated. Tapi mereka tidak mewajibkan. Dan mereka juga sangat menghargai kerahasiaan pemuliaannya gitu. Karena memang pemulihan itu gampang tercuri ya, Dede. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita sudahi. Kita ketemu minggu depan. Ya, apa ya? Ya, Bu. Selamat sholat asar bagi yang menjalankan sholat asar. Saya juga minta maaf kalau misalnya saya tidak menjawab pertanyaan dengan baik atau misalnya saya ada kesalahan ketika saya menyampaikan sesuatu. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dikoreksi atau bisa dimaafkan juga ya. Terima kasih ya Dede. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, absensinya jangan lupa diisi ya. Terima kasih, Bu. Absensinya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik.